Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvilia Kumala dari UPT SDN 1 Yogyakarta Selatan Kabupaten Pringsewu akan membagikan ringkasan koneksi antar materi pada modul 2.3.A9. Selamat menyaksikan. Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coaching dan memberdayakan potensi coaching. Kegiatan coaching dapat membantu coachee dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodrat. Pentingnya proses coaching yaitu mengaktifasi kerja otak murid, membuat murid melakukan metakognisi, murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Tujuan dari coaching tersendiri dalam konteks pendidikan untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Peran dari coach dalam kegiatan coaching yaitu menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Coach hanya mengarahkan saja, coachee yang mengambil keputusan. Ada beberapa tips singkat yang dapat coach lakukan agar kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, menyamakan kata kunci, yang kedua menyamakan bahasa tubuh, dan yang ketiga menyelaraskan emosi. Adapun aspek komunikasi yang memberdayakan yang dapat mendukung praktek coaching adalah yang pertama, komunikasi asertif, kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga, mampu bertanya secara efektif, dan yang keempat, memberikan umpan balik yang positif. Tirta dapat diterapkan sebagai model coaching dalam pembelajaran. Tirta, T tujuan. Tujuan adalah tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Yang kedua, I, identifikasi. Kegiatan ini melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian, R, rencana aksi. Coach membantu coachee mengembangkan ide alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat coachee. Dan T, tanggung jawab. Coach membantu coachee membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Paradigma pendampingan coaching dalam sistem AMOL disingkat menjadi ARTI, di mana A adalah apresiasi. Dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coachee sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan. Apresiasi merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memberdayakan. R, rencana. Setiap proses pendidikan yang kita rancang pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Begitu pula coaching. Proses coaching dilakukan sebagai pendampingan bagi coachee dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam diri, yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab. T, tulus. Pada saat sesi coaching, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching, dalam sebuah niat dan kesungguhan ingin membantu coachee dalam mengembangkan potensi mereka. I, inquiry. Dalam proses coaching, seorang coach membantu menuntun agar coachee dapat menggali, memetakan situasinya sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru atas situasi yang sedang dihadapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan coaching sangat penting dan perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, guru akan memerdekakan murid dengan berperan dalam membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara menggali potensi murid sehingga murid nantinya mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensial, di mana keterampilan coaching adalah keterampilan dalam membangun hubungan komunikasi yang berdaya yang dapat membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan memiliki keterampilan coaching yang baik dapat mendukung kita dalam melaksanakan pembelajaran diferensial. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran diferensial adalah pembelajaran untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan memiliki keterampilan coaching akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kita menjadi tahu apa saja masalah yang dihadapi murid dan bagaimana potensi yang sudah dimiliki murid. Begitu juga pada pembelajaran sosial emosional. Keterampilan coaching memiliki hubungan yang erat terhadap pembelajaran sosial emosional, di mana tujuan PSE atau pembelajaran sosial emosional adalah membangun hubungan yang positif dan membantu murid membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut selaras dengan kegiatan coaching, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran sosial emosional, kita dapat mengintegrasikan kegiatan coaching dalam pembelajaran sosial emosional, sehingga tujuan dari pembelajaran sosial emosional itu tersebut dapat tercapai. Demikian koneksi antar materi coaching pada modul 2.3.A.9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak.